Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzi Ramdhani dari Teknik Komputer 2019A, Politeknik Sukabumi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi SSH, SFTP, dan Samba di Linux CentOS 8. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Nah, pertama-tama untuk langkah penginstalan saya skip karena terlalu lama juga, lalu kita akan masuk langsung saja login menggunakan root dan password yang telah dibuat sebelumnya. Setelah login, kita masuk ke NMTUI. Kemudian santing satu koneksi dan santing untuk menambahkan IP address. Sebelumnya saya sudah mengecek gateway yang kita dapat dari jaringan, yaitu 192.168.42.129. Kita akan buat alamat IP-nya 192.168.42.25. Kenapa 25? Karena itu NIM saya. Kan saya ditugaskan untuk membuat IP dengan oktet keempatnya NIM masing-masing. Kemudian juga kita akan masukkan DNS-nya 192.168.42.129. Selanjutnya kita akan langsung saja oke. Oh iya, saya lupa. Alamatnya tidak memakai /24. Tambahkan dulu /24. Setelah itu kita langsung saja ke bawah. Kalau sudah benar, langsung saja masuk ke oke. Kemudian kita mundur dan kita akan aktifkan koneksinya. Masuk ke aktifkan satu koneksi, kemudian aktifkan. Setelah aktifkan akan muncul tanda bintang di atasnya, lalu kita akan keluar. Kemudian saya akan mencoba menggunakan nano karena tadi saya juga lupa memasukkan DNS, jadi kita masuk saja menggunakan cara yang berbeda, yaitu nano/etc sysconfig network script ifcfg npos3. Kemudian kita akan langsung saja tambahkan DNS-nya, yaitu 8.8.8.8 DNS2. Kita ketik dulu. Setelah selesai, kita langsung keluar menuju TLX. Oh iya, saya tadi koneksinya ternyata terputus. Saya masukkan lagi koneksi dari HP menggunakan USB portable, USB hotspot maksudnya. Kita akan langsung saja menyambungkannya. Kemudian kita juga akan mengubah koneksinya menjadi bridge adapter ke kiri kanan, di kanan bawah. Kita ganti ke bridge koneksinya yang tadi NAT sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengeping terlebih dahulu. Kita akan ngeping ke 888 terlebih dahulu. Juga kita akan mengeping ke gateway 92.168.42.129. Kemudian berhasil, alhamdulillah. Langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke yum update. Saya ketikkan yum update min y agar kenapa? Agar pada saat ada pertanyaan ya atau tidak akan otomatis ya. Di proses penginstalan yum, di proses pengupdatean ini karena akan makan waktu yang cukup lama, maka kita akan skip pada saat setelah selesai update. Nah, kita kembali lagi. Ini adalah tampilan setelah selesai mengupdate. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan masuk ke PuTTY untuk melakukan pengujian serta untuk melakukan percobaan apakah yang ada konfigurasi sukses atau tidak. Kita akan masuk ke PuTTY dan mengkonfigurasi SSH nanti lewat PuTTY.
Kemudian kita akan login menggunakan user yang dibuat pada saat penginstalan, yaitu user Pauji dengan password yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian agar si user Pauji bisa melakukan konfigurasi, kita akan menekan SU. Oh iya, sebelum ke SU, kita masuk dulu ke SSH-nya. Masukkan SSH Pauji spasi 192.168.42.25. Oh ya, saya lupa add-nya. Setelah itu kita klik enter. Oh ya, kita harus ngetik yes, bukan y. Salah. Kita ketikkan yes. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya, lalu kita akan masuk ke SU. Kita akan langsung mengkonfigurasi, masuk ke nano/etc /sshd config. Kemudian kita akan mengganti portnya juga dari port 22 menjadi port 5111. Kemudian selanjutnya kita akan menginstal Polycore Utils Python dengan perintah yum install Polycore Utils Pythons util Polycore util Pythons util min-y. Karena kenapa min-y? Agar tidak ada pertanyaan lagi. Saat ada pertanyaan, langsung otomatis menjawab ya. Kemudian untuk langkah penginstalannya, untuk proses penginstalannya saya akan skip karena juga akan memakan waktu cukup lama. Kita akan langsung saja ke langkah setelah selesai menginstal. Nah, proses penginstalan telah selesai. Kemudian kita akan mengecek terlebih dahulu port yang telah tersimpan atau port defaultnya dengan mengetikkan perintah manage port spasi min-l garis grep SSH. Kita ketikkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik enter. Maka akan terlihat port yang tersimpan yaitu port 22. Kemudian kita akan tambahkan port yang tadi kita masukkan atau kita ubah sebelumnya, yaitu port 5111 ke dalam port yang tersimpan dengan perintah manage port min-a min-t ssh underscore port min-p tcp. Kemudian portnya 5111. Terus harus ada yang tertinggal yaitu underscore t nya. Dan klik enter. Kemudian kita akan cek lagi apakah IP port yang tadi dimasukkan tersimpan atau tidak dengan mengetikkan perintah yang sama seperti yang sebelumnya untuk mengecek. Dan ternyata sudah tersimpan portnya 5111. Kemudian kita akan tambahkan firewall ke firewall dan mengetikkan perintah firewall
min cmd min add import, masukkan portnya, kemudian di akhir tambahkan min permanen. Kita ketik terlebih dahulu, kemudian kita akan enter. Kemudian kita akan restart sisanya setelah mereload firewallnya dan matikan service SSH restart. Lalu kita akan masuk saja ke putih langsung untuk mencoba login menggunakan port yang tadi dibuat, yaitu port 5111. Kemudian open. Setelah itu kita akan login menggunakan user Fauzi dan password yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita kita masuk ke SSH terlebih dahulu, SSH min P, portnya masukkan 5111, kemudian Fauzi, add IP-nya 192.168.42.25. Kemudian kita klik enter, masukkan passwordnya yang tadi buat. Kemudian kita akan masuk ke FileZilla untuk mencoba saja terlebih dahulu. Kemudian kita akan masukkan di hostnya SFTP 2/192.168.42.25 itu IP kita, dan kita akan buat username Fauzi. Passwordnya yang mudah saja, yang sebelumnya setelah dibuat. Kemudian portnya nanti kita akan masuk ke 5111. Setelah selesai, kemudian langsung saja quick connect dan tersambung. Itu untuk mencoba pengecekan saja. Kemudian kita akan kembali lagi ke putih untuk mengkonfigurasi SFTP dan SSH-nya. Kemudian kita akan buat grup add SFTP uji. Namanya saya SFTP uji, terserah ya, teman-teman bisa bebas untuk menamainya. Kemudian kita akan buat juga usernya, user add SFTP uji, dan perintahnya user add min g SFTP uji min s /bin/false min m min d juga /home/ namanya bebas yang ingin teman-teman buat. Di sini saya menamainya dengan aku. Mari kita ketikkan aku. Kemudian kita juga akan buat passwordnya untuk user aku. Ketikkan saja password yang mudah. Apabila passwordnya dirasa terlalu mudah, pasti nanti akan ditanyakan 2 kali oleh Linux-nya. Kemudian kita akan buat user yang kedua dengan namanya siapa. Saya menamainya siapa, teman-teman bisa bebas. Kemudian kita masukkan juga passwordnya dengan perintah passwd siapa. Kemudian akan diminta untuk memasukkan passwordnya. Kita masukkan saja password yang mudah.
Lalu kemudian kita akan memberikan izin pada user aku dan siapa. Itu izinnya hanya bisa membuat atau mengedit folder di usernya. Tidak bisa membuat ataupun mengedit di folder root. Perintah-perintah yaitu chown root dan chmod 755. Kemudian kita akan mengkonfigurasi lagi. Kita akan masuk ke perintah nano /etc, perintah yang sudah ada di atas. Kita masuk saja langsung. Kita ke bagian paling bawah di subsystem. Kita ubah subsystemnya menjadi subsystem SFTP, internal SFTP. Kita ubah terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya kita akan tambahkan match group SFTP uji yang telah dibuat tadi. Juga di handapnya kita akan tambahkan chroot directory, force command internal, allow TCP forwarding, X11 forwarding, permit tunnel, and allow agent forwarding. Kita akan ketikkan terlebih dahulu, teman-teman bisa melihat dan mensamakannya dengan apa yang saya buat.
Setelah selesai kita akan langsung aja keluar. Kemudian setelah keluar dari Nano, kita akan merestartnya terlebih dahulu. Akan merestartnya dengan perintah service ss hd restart. Perintahnya ada di atas, jadi kita akan klik atas aja untuk mencarinya. Setelah selesai, kita akan masuk lagi ke FileZilla, tetapi dengan menggunakan user yang berbeda dari sebelumnya. Kita akan menggunakan user aku, kemudian quick connect, dan alhamdulillah ternyata terconnect. Kita akan coba untuk membuat folder dan mengirim file. Kemudian kita akan pilih filenya dan kita klik upload, dan terupload ternyata. Kemudian kita akan mengganti usernya menggunakan user siapa. Kita akan lakukan yang sama seperti user sebelumnya, itu user aku. Kita akan membuat folder dan juga mengupload sebuah file. Nah, kemudian setelah berhasil kita mengupload data dan membuat folder, kita akan kembali lagi masuk ke putih. Kita akan masuk dengan IP yang telah kita buat, yaitu 192.168.42 dan .25 dengan port 5111. Kita ketikkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik open. Kita akan login menggunakan yang user aku. Dan ternyata force close, itu tandanya tidak diberi izin. Karena tadi kita buat si user aku tidak boleh untuk mengaksesnya. Kemudian kita akan buka lagi putihnya, kita akan masuk menggunakan user yang berbeda, yaitu user Fauji, agar bisa masuk dan mengkonfigurasi. Langkah selanjutnya itu kita akan menginstal Samba. Nah, kemudian setelah berhasil masuk, kita akan masukkan perintah su agar kita bisa mengkonfigurasi. Kemudian kita akan lanjutkan ke penginstalan Samba dengan perintah dnf install Samba client. Kemudian nanti pada saat proses penginstalan saya akan skip karena terlalu lama juga. Kita akan lanjutkan nanti pada saat kita telah selesai menginstal Samba. Kemudian kita telah selesai menginstal, kita akan menstart Sambanya dengan mengetikkan perintah systemctl start Samba smbnmb dan mengizinkannya atau mengaktifkannya dengan mengetikkan perintah systemctl enable smb dan nmb. Kemudian kita akan tambahkan di firewall-nya dengan mengetikkan firewall min add firewall min cmd spasi min add spasi min add min service 9 Samba min permanen.
Setelah itu kita klik enter dan kemudian kita akan mereloadnya dengan mengetikkan perintah firewall -cmd min reload, kemudian klik enter. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dengan masuk dengan perintah nano/etc/samba/smb.conf. Kemudian kita akan mengubah beberapa yang ada di dalamnya. Yang pertama, di global ada workgroup. Kita akan ubah workgroup menjadi sama dengan workgroup. Lalu kemudian kita akan menambahkan juga di atasnya fastdb big N, yaitu host allow sama dengan 127.192.168.0, yaitu host yang diizinkan nanti untuk mengaksesnya. Kita akan ketik terlebih dahulu untuk mengubahnya. Kemudian kita akan menambahkan juga di bawah fastdb, yaitu map to guest sama dengan bad user, itu artinya user yang tidak dikenal tidak akan bisa masuk. Kemudian kita ke yang paling bawah, kita akan buat folder Fauzi. Nah, di dalamnya itu patch sama dengan home Fauzi, variable yes, guess oke yes, create mode 0777, directory mode 0777. Kemudian kita akan langsung saja kita ketik. Teman-teman juga bisa mencontohnya agar tidak bingung. Setelah selesai, kita akan langsung saja keluar. Kemudian kita akan restart.
Sebelum masuk ke folder, ada perintah yang lupa saya masukkan, yaitu perintah yang nantinya kita akan gunakan untuk mengakses folder di folder yang di share nanti, dan kita akan bisa membuat folder dalamnya juga. Teman-teman nanti bisa pause-nya video sebelumnya untuk melihat perintah-perintahnya. Kemudian kita akan langsung saja masuk ke foldernya dan masuk ke CMD, bukan CMD, Windows R, dan masukkan IP-nya. Nanti kita akan masuk folder share. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat folder di dalamnya. Folder yang akan saya buat, folder yang pertama yaitu folder Pauji, yang kedua folder Ramdhani, yang ketiganya NIM saya. Mungkin sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.